Beberapa hari yang lalu saya buat voting tentang kondisi ibu-ibu nih pada saat seperti ini harus stay di rumah karena ada wabah, tapi harus kontrol kehamilan. Apakah sebagian besar mengalami takut? Dan hasil kemarin memang sebagian besar ya, 90% lebih, bahkan hampir 100%, semua ibu-ibu yang lagi hamil agak ragu mau kontrol kehamilan, baik itu ke bidan, puskesmas, atau mungkin ke rumah sakit. Nah, lalu gimana solusinya untuk menghadapi kondisi seperti ini? Simak terus video berikut ini. Saya pribadi turut prihatin dengan kondisi yang lagi dialami sekarang ya, di mana kita dianjurkan untuk tidak keluar rumah. Bahkan kalau kondisi tidak gawat, tidak emergensi, bagi Anda yang lagi sakit, kalau bisa tetap stay di rumah dulu. Ini tentunya jadi bahan pertimbangan, bikin ibu-ibu jadi galau. Saya bentar lagi jadwalnya mau kontrol kehamilan, kontrol rutin, tapi kok kondisinya gini, gimana? Saya harus gimana? Ya mungkin sebagian daerah saat ini memang harus diisolasi, harus disarankan untuk stay di rumah ya. Tapi juga ada yang tampaknya masih biasa aja. Ini saya tujukan video kali ini untuk Anda bagi ibu-ibu yang lagi hamil, mau kontrol tapi parno. Dengan kondisi sekarang ini, takutnya kenapa-kenapa, bukannya berobat atau periksa untuk cek kesehatan, malah dapat penyakit. Jadi gimana? Saya sebaiknya kontrol atau enggak, dok? Kita harus balik lagi ya, bahwa kita lihat situasi saat ini. Jika memang tidak memungkinkan untuk Anda keluar rumah, jika kondisinya tidak mendesak, tidak emergensi, sebaiknya Anda tetap stay di rumah. Loh dok, padahal bulan depan saya harus cek nih. Kan saya udah bulan lalu cek, bulan depan disuruh balik lagi. Gimana? Tetap stay di rumah aja dulu. Kenapa? Karena kita balik lagi, lihat kondisi. Pertama. Kedua, kita balik ke rekomendasi WHO. Ya, Organisasi Kesehatan Internasional, yang menyarankan bagi ibu hamil untuk kontrol kehamilan itu sebenarnya tidak wajib harus tiap bulan. Sekali di trimester pertama, sekali di trimester kedua, 2 kali di trimester ketiga itu sebenarnya sudah cukup. Baik itu pemeriksaan kehamilan biasa atau bahkan dilakukan dengan pemeriksaan USG, itu sebenarnya cukup. Jadi tidak perlu harus cek setiap bulan kalau kondisi kehamilannya baik-baik saja. Oke dok, berarti nggak apa-apa nih, saya nggak kontrol bulan depan. Jadi kapan saya harus kontrol? Yang jelas untuk hitungan trimester, sekali di trimester pertama minimal itu sebelum usia 12 minggu, usia kehamilan atau 3 bulan ya. Kemudian 1 kali di trimester kedua itu hitungannya kurang dari 7 bulan Anda harus kontrol. Ya boleh 4 bulan, 5 bulan, atau 6 bulan, atau lihat kondisi saat ini gimana. Kalau membaik, oke boleh. Kemudian 2 kali di trimester ketiga adalah sebelum 36 minggu dan setelah 36 minggu. Itu idealnya. Artinya bahwa ya memang nggak harus sih setiap bulan kalau kondisi kehamilannya baik. Lalu dok, apa yang harus saya lakukan di rumah? Saya agak parno nih karena otomatis saya nggak bisa kontrol dong. Jangan terlalu dikhawatirkan bu. Ibu cukup dengan Anda istirahat cukup yang pasti ya. Kemudian makan makanan bergizi. Vitamin kehamilannya juga harus dikonsumsi. Kalau habis, ya beli lagi ya, vitamin kehamilannya harus dilanjutkan. Kemudian, hal yang penting juga Anda lakukan adalah merasakan gerakan bayi Anda. Gimana maksudnya itu dok? Jadi begini, untuk usia kehamilan 5 bulan ke atas, biasa sudah tuh terasa gerakan-gerakan bayinya. Ya, mungkin sebagian ada yang belum, tapi sebagian besar sudah. Gerakan bayi bisa penanda bahwa kondisi bayi Anda lagi sehat atau enggak. Ya, jadi Anda bisa hitung. Cara hitungnya gimana? Gampangnya, setiap dia gerak, entah itu gerakan menghentak sekali atau bertubi-tubi, itu dihitung 1 kali gerakan. Jika Anda merasakan gerakan setiap 6 jam sekali, atau mungkin dalam 12 jam itu Anda merasakan beberapa kali gerakan, itu tandanya bayi Anda sehat. Ya, memang tidak bisa menutup kemungkinan, maksudnya tidak bisa menggantikan pemeriksaan ya sebenarnya. Tapi setidaknya itu cukup untuk bisa Anda lakukan di saat-saat seperti ini. Ketika kita nggak bisa keluar rumah, harus stay di rumah. Dengan Anda merasakan gerakan bayi sensitif, agak peka sedikit, Anda bisa mengetahui gerakan bayinya, oh aktif nih, berarti bayi saya masih bagus-bagus saja.
Namun, ada beberapa kondisi yang mengharuskan Anda harus ke rumah sakit. Dok, emang rumah sakit lagi tutup ya? Jelas enggak, ya. Rumah sakit akan tetap buka seperti biasanya, terutama unit gawat darurat ya. Cuman memang karena kondisinya lagi seperti ini, jangan sampai Anda merisikokan diri Anda sendiri bepergian keluar rumah untuk kondisi yang tidak mendesak. Jadi, kondisi mendesaknya apa dok? Kalau saya merasakan apa, saya harus ke rumah sakit. Pertama adalah jika Anda mengalami mual muntah yang berlebihan sampai nggak bisa makan, nggak bisa minum. Ini terutama untuk usia kehamilan yang masih muda, ya sering sekali seperti ini. Jika Anda mengalami itu, ya wajib Anda harus cek ke dokter. Kemudian, jika Anda mengalami perut sakit yang luar biasa, atau perut sakit yang semakin lama semakin sering, yang merupakan bisa jadi tanda masalah pada kehamilan. Untuk di awal hamil mungkin bisa karena tanda kehamilan di luar kandungan ya, kalau nyeri banget. Kemudian bisa juga kondisi hari-hari yang terlepas misalnya, itu juga bisa menyebabkan nyeri perut luar biasa. Kemudian juga kontraksi yang menunjukkan mau lahiran. Terutama kalau bagi Anda yang sudah usia kehamilan di atas 37 minggu, kok sering nih saya merasakan nyeri perut, yaitu tanda lahiran. Jadi Anda harus ke puskesmas boleh, atau tempat bersalin, atau ke rumah sakit. Yang ketiga adalah kondisi di mana Anda mengeluhkan sakit kepala. Sakit kepala biasa dong ya, tapi ini sakit kepala yang mungkin Anda nggak bisa tahan, sakit kepala banget. Karena itu bisa saja mengarah ke kondisi yang agak serius, misalkan tensi tinggi yang sewaktu hamil, preeklamsi, atau hipertensi gestasional, hipertensi pada kehamilan. Atau kondisi yang lebih serius, eklamsi, ancaman untuk Anda mengalami kejang. Kondisi ini wajib Anda harus menemui dokter atau pergi ke rumah sakit. Lalu kondisi yang keempat yang Anda harus juga waspadai untuk Anda harus menuju ke rumah sakit jika Anda mengalami perdarahan ya. Keluar flek ataupun darah yang agak banyak, mungkin disertai nyeri kram ataupun tidak, Anda wajib periksa. Karena tentunya munculnya flek ini bisa aja sih normal, tapi juga bisa kondisi yang cukup berbahaya. Itu jika Anda muncul perdarahan, wajib cek. Kemudian jika Anda mengalami keluar air, ya tiba-tiba bior, atau setiap Anda batuk, setiap Anda mengejan sedikit berbes, merasakan air kayak kencing, tapi nggak kebelet kencing. Bisa aja itu ketubannya yang pecah. Itu juga merupakan kondisi yang emergensi, perlu dilakukan penanganan. Atau kondisi lebih serius lagi ya, seperti mengalami kejang. Ada kondisi yang kita sebut dengan eklamsi, kejang sewaktu hamil disertai dengan peningkatan tekanan darah. Ini juga tentunya kondisi yang cukup berbahaya. Beberapa kondisi tadi bisa Anda pertimbangkan. Kalau Anda merasakannya, moga-moga enggak. Kalau Anda merasakannya, Anda wajib periksa ke dokter. Meskipun saat ini kondisinya sedang seperti ini, harus stay di rumah, tapi ya kita balik lagi kondisi pasiennya seperti apa. Di dokter nanti akan dicek lebih lanjut. Jika aman mungkin bisa pulang. Tapi kalau kondisinya mungkin serius, mungkin bisa Anda dilakukan rawat inap, pemeriksaan di rumah sakit atau observasi di rumah sakit. Kita harus pintar-pintar Bu ya menjaga diri kita. Kalaupun kondisinya tidak emergensi, untuk kontrol kehamilan bisalah ditunda ya. Pokoknya kita balik lagi ke pedoman WHO, minimal 4 kali dalam waktu hamil 9 bulan, 10 hari itu. Boleh di trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga 2 kali, itu nggak apa-apa. Tapi nggak wajib setiap bulan, apalagi kalau kondisinya masih seperti ini, mending stay aja di rumah. Dok, jika saya mengalami kondisi berbahaya seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Biar saya jaga-jaga juga. Tentunya ibu hamil akan sangat rentan mengalami sakit ya. Karena memang ada perubahan hormon, perubahan metabolisme tubuhnya, itu yang menyebabkan ibu lebih rentan untuk sakit. Dan kalau sakit ya nggak cuma ibu, bisa juga berefek pada bayinya. Artinya ibu harus jaga diri, jaga kebersihan, segera cuci tangan setiap Anda nyentuh sesuatu. Kalau nggak ada air, bisa pakai hand sanitizer dulu. Ya, gunakan masker. Ini mungkin anjurannya bagi yang sakit pakai masker, tapi kalau bagi ibu hamil, menurut saya perlu untuk pakai masker. Kita nggak tahu dong siapa yang sakit, siapa yang enggak. Jadi untuk jaga-jaga diri aja, terutama untuk ibu hamil yang sedang hamil, mengandung, pakai aja masker, nggak apa-apa. Kemudian jaga jarak Bu, dengan orang lain, jangan terlalu dekat. Ya kalau sama pengantar nggak apa-apa lah ya, cuman untuk orang asing,
Jarak paling nggak 1-2 meter. Jangan terlalu kontak terlalu dekat. Kecuali dia dokter pemeriksa ya. Kalau orang lain jangan, usahakan jaga jarak. Hindari juga kerumunan ya. Kalau misalkan ada heboh di sana, kerumun-kerumun, ya jangan ikut-ikut juga kerumun-kerumun ya. Mending Anda sendiri aja. Kita wajib waspada untuk kondisi yang kita sedang alami sama-sama pada saat ini. Tapi bukan berarti itu menjadikan kita jadi orang yang paranoid, takut sama hal-hal yang belum tentu kejadian. Waspada boleh, tapi jangan paranoid. Saran saya adalah ibu, ya di rumah stay aja. Makan makanan bergizi, istirahat yang cukup. Vitamin kehamilan juga harus dikonsumsi, karena itu juga menjaga daya tahan tubuh ibu juga. Ya, jangan stres. Pasti ini juga akan berlalu kok. Pasti, kami yakin ini juga pasti akan berlalu. Cuman kapan? Ya kita bisa hanya berdoa aja. Berdoa harus dibarengi dengan tindakan ya. Percuma kita cuma berdoa, tapi kita nggak mengikuti perintah dari pemerintah untuk stay di rumah. Stay di rumah adalah hal yang bisa kita lakukan saat ini. Termasuk bagi Anda yang lagi hamil, tetap stay di rumah. Kalau nggak emergensi, jangan kemana-mana. Sekian video kali ini, semoga ini segera berlalu juga. Ini harapan kita semua. Sampai ketemu di video berikutnya.